Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita Widya langsung ya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu, kadang Widya sering mengaji juga setiap habis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa, dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya, dan coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu, dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya itu hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur ya. Saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur, nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis. Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan nggak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa ya, dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap, dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur, tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya, Tuhan luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya, ini siapa? Di dalam hati Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget, rasanya tuh ya tenang, mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangannya itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih, sampai Widya nggak bisa tidur lagi. Sampai besoknya Widya masih memikirkan aja, Widya ini mimpi apa ya, Widya mimpi apa ya, kok tangannya bolong, kok dia bersinar banget. Jadi Widya banyak ngelamun di tempat kerja. Widya sering diam karena Widya mikirin hal itu. Itu apa sih, Widya bilang, itu apa sih gitu. Di hati Widya, masa iya Widya ketemu sama, Widya bilang Tuhannya orang Kristen gitu, karena Widya dulu masih memeluk agama Muslim. Jadi Widya bilang, masa Widya sih ketemu sama Tuhannya orang Kristen, Widya bilang, masa iya Widya ketemu sama Tuhannya orang Kristen. Jadi pada saat itu Widya tanya sama teman Widya yang beragama Nasrani. Widya tanya sama dia, Widya ceritakan tentang mimpi Widya.
Lalu dia juga dengan terkejutnya, wow, Wid, luar biasa banget, kamu bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Widya bilang, masa sih, masa aku bertemu sama Tuhan kalian? Widya kan jadi seperti itu. Widya sih nggak begitu, Widya dapat mimpi, Widya langsung percaya. Nggak, tapi Widya masih bertanya-tanya, dan Widya berdoa juga. Tuhan, gimana ya, Widya pengen tahu mana Tuhan yang benar, Widya bilang. Mana sih Tuhan yang benar Widya sembah? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan tunjukkan sama Widya. Widya selalu bilang seperti itu. Nah, pada saat itu juga mungkin itu ya, Widya kurang merespon apa dari Tuhan. Widya sudah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Dan pada saat itu Widya belum percaya, tapi Widya diam bertanya-tanya selama 4-5 bulan. Dan saat itu Widya juga sakit. Widya juga jatuh sakit selama 2 bulan. 2 bulan kurang lebih, sampai Widya juga cuti dari tempat kerja ya Bapak Ibu. Dan Widya cuti dari tempat kerja, awalnya Widya belum pulang ke kampung halaman. Jadi Widya masih di Riau, di Pekanbaru tempatnya. Dan di situ Widya menangis karena Widya rasain waktu itu sakit. Sungguh Widya kira Widya sudah nggak ada lagi harapan, karena rasa sakit yang Widya alamin itu cukup luar biasa banget ya, sampai Widya nggak bisa jalan. Semuanya sudah Widya alamin. Dan pada itu pagi-pagi Widya menangis banget minta tolong sama Tuhan. Itu sudah 4-5 bulan setelah mimpi itu terjadi. Tuhan, Widya berdoa. Dengan siapapun itu Tuhannya, Widya percaya, Widya berkata sama Tuhan, Tuhan, Widya mohon kesembuhan dari Tuhan. Widya nggak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Widya bilang gitu, Allah yang mana Widya nggak tahu. Tapi Widya percaya Tuhan itu ada. Widya percaya Tuhan juga sembuhkan sakit penyakit Widya. Karena waktu itu Widya benar kehilangan harapan banget kayaknya. Karena sakit sudah selama 2 bulan, Widya kurang mau makan sampai badan Widya tuh kurus banget. Ya memang sih Widya langsing tapi kurus gitu ya, tapi nggak segitu kurus banget. Jadi Widya minta kesembuhan dari Tuhan. Pada saat itu Widya nangis ya di bawah jendela sambil Widya berdoa. Nggak tahu kenapa Widya juga dapat pendengaran kayak suara yang mengaum, kayak gimana ya, suara yang menyaring gitu dari telinga. Perasaan sih nggak ada, tapi kok suaranya tuh ada di telinga gitu ya. Widya lihat kiri kanan, sampai Widya juga lebih menangis menjadi-jadi lagi, karena Widya ingat dosa-dosa Widya ingat seperti apa dulu yang Widya lakukan. Widya ingat ke situ, lalu Widya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Widya minta ampun atas segala apa yang udah Widya lakukan, dan Widya mau Tuhan pulihkan. Widya mau tahu harusnya seperti apa. Widya pengen tahu Tuhan siapa yang benar, Tuhan mana yang benar yang harus Widya sembah. Dan di situ puji Tuhan, Widya terdengar suara yang menyaring dari telinga. Lalu Widya melihat kiri kanan, suara. Widya juga penasaran banget ya, itu suara siapa gitu. Terdengar suara yang menyaring. Lalu waktu itu Widya baru-baru ada handphone ya, jadi Widya bisa share-share gitu. Gimana kayak tentang yang teman Widya bilang sebelumnya, kalau Widya bertemu Tuhan Yesus. Dan di situ puji Tuhan, Widya setelah pulang dari situ sih ya, Widya mulai adem denger lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, Widya mulai seneng denger lagu rohani, karena bawaannya denger lagu rohani itu adem banget, ngerasa ada damai. Nah setelah dari situ, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Widya dari sakit 2 bulan yang Widya nggak bisa ngapa-ngapain, Widya nggak bisa berdiri, bahkan Widya nggak bisa jalan juga Bapak Ibu. Mau makan aja susah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan sembuhkan, walaupun waktu itu Widya belum tahu bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang menyembuhkan Widya. Puji Tuhan banget. Lalu Widya lanjut lagi ya, Widya balik lagi ke Pekanbaru, Widya bekerja.
Dan Widya bertemu sama seorang pekerja di supermarket itu juga. Dia juga beragama Nasrani. Lalu Widya sharing, Widya tanya tentang mimpi Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa Widya bertemu Tuhan Yesus. Jadi Widya merasa gimana ya, merasa wow, luar biasa banget ya, berarti Tuhan itu, Widya bilang, berarti Tuhan itu memang ada, Widya bilang gitu dong. Jadi Widya diajak sharing lagi sama teman. Lalu Widya juga dibawa ke gereja. Singkat aja ya ceritanya karena panjang banget. Widya dibawa ke gereja. Waktu itu Widya masih keadaannya pakai kerudung. Pulang gereja, Widya dibawa ke gereja dan Widya juga bersaksi di gereja. Dari Widya belum pernah masuk gereja nih. Pas Widya masuk ke gereja, Widya merasakan gimana ya, roh yang hidup. Hati Widya tuh gimana rasanya ya, berdebar-debar gitu. Berdebar-debar, dimana Widya merasakan wow, luar biasa banget ini. Kok Widya ngerasain ada sesuatu yang hidup di dalam gereja. Jadi di saat itu pas Widya masuk ke gereja, Widya beri kesaksian, dan hati Widya tuh mengatakan, mungkin Widya nggak bisa mau ngomong apa gitu ya, tapi nggak tahu kenapa Widya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang tuntun Widya. Dan Widya berkata di hati Widya mau memulai hidup Widya yang baru bersama Yesus. Di situ Widya memilih Kristus. Kenapa Widya memilih Yesus? Karena Yesus yang Widya percaya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan sebelum Widya ke gereja juga Widya udah diajarin dan untuk suruh buka Alkitab, baca-baca kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di kitab Injil, Widya pertama kali baca kitab Injil Yohanes. Itu Widya makin yakin bahwa Yesus itu memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Widya memang percaya bahwa Yesus itu Allah yang hidup. Nah, jadi dari situ Widya sudah membaca Alkitab. Widya makin yakin dengan keputusan Widya. Widya nggak salah lagi. Dan disitu puji Tuhan, haleluya banget. Widya bersyukur banget. Widya kenal Tuhan Yesus. Widya bersyukur banget Tuhan Yesus bisa hadir di dalam mimpi Widya. Bukan secara kebetulan. Widya percaya itu juga semua sudah jadi rencana Tuhan. Di situ teman Widya kirim seperti buku-buku rohani, lagu pujian, buku-buku yang luar biasa banget, yang menguatkan iman banget. Dan Alkitab itu juga terikutkan. Dengan tidak sengajanya orang tua Widya kelihatan gitu. Jadi orang tua Widya bakar buku itu. Orang tua Widya bakar, dikubur ke dalam tanah. Dari situ pun Widya dimarahin. Widya dipukulin juga. Tapi Widya diam. Widya tidak mengutik sedikit pun. Gak apa-apa sih, pikir Widya, Alkitab dibakar, mau dibikin bungkus tempe, itu bisa jadi berkat buat orang. Tapi firman Tuhan gak pernah hilang di hati Widya. Dia luar biasa banget. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang Widya tinggal sama orang tua Widya, karena Widya sering berbicara. Seperti karena orang tua dan keluarga Widya itu masih terlalu kental dengan ilmu-ilmu supranatural gitu ya. Seperti peninggalan zaman dulu, kayak jimat-jimat apa gitu. Jadi Widya sering baca-baca firman Tuhan supaya mereka juga mendengarkan. Dan Widya juga sharing-sharing firman Tuhan. Terus Tama merespon yang luar biasa banget. Kakek Widya senang banget. Kakek Widya senang kalau dengar Widya tuh baca Alkitab. Tapi mereka tidak tahu kalau yang dia baca itu adalah Alkitab, karena Widya baca Alkitab digital dari handphone. Karena yang menjualnya sudah dibakar. Jadi Widya baca Alkitab dari handphone, puji Tuhan. Kakek Widya juga meresponnya dengan baik. Sampai kakek Widya bilang, Neng katanya, kok Neng makin iya gitu ya, makin luar biasa aja gitu. Ngomongnya bagus gitu, bener. Yang dibilangnya, ya emang gitu kenyataannya. Lihat seperti yang sekarang yang terjadi di mana-mana, seperti ya banyak bencana alam ya, semua yang terjadi di Indonesia, di luar negeri. Sampai Widya juga ceritakan, sharing-sharing. Kakek Widya bilang juga seperti itu.
Bahkan orang tua Widya juga senang, mereka juga merasa terberkati. Mereka bilang merasa gimana ya, kayak ketemu sama ustazah aja, kenapa nggak jadi ustazah aja sih, tapi sayang banget kenapa kakek Widya nggak pernah lihat Widya sholat dan mengaji gitu. Jadi Widya diam aja, Widya senyum, Widya tetap baca firman Tuhan. Kadang Widya hidupin lagu-lagu pujian walaupun dengan menggunakan bahasa Inggris, karena Widya gini, kalau mereka, biar Widya sih nggak takut mereka tahu, tapi Widya mengatakan kepada mereka seperti itu. Untuk ibu Widya sudah tahu, tapi dia belum bisa menerima Widya. Makanya Widya sering dibilang sholat, katanya sholat, ngaji gitu. Jadi mereka juga bilang seperti ini, Widya memang benar sih ngomong kayak gini, karena yang dibilangin juga benar. Tetapi kalau kayak gini Widya mah sama aja kayak Pak Dion. Pak Dion itu yang Pak Pendeta gitu maksudnya. Widya disamain sama Pak Pendeta. Tapi Widya bersyukur, mereka merasa terberkati, mereka merasakan damai itu ada gitu, luar biasa banget. Bahkan mereka inginkan Widya jangan berubah, tetap seperti ini. Widya sayang banget sama orang tua Widya, nggak kayak Widya yang dulu. Emang Widya yang dulu agak sedikit nakalnya, ya susah dibilangin, itu doang. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi sekian kesaksian Widya. Begitu Widya juga ingin bukan hanya Widya saja, tetapi untuk orang-orang yang di luar sana merasakan kasih Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita.